وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سار على نهجه واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد. Jemaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas kesempurnaan sifatnya dan juga atas melimpah ruahnya nikmat yang Dia berikan kepada makhluknya. Para ulama mengatakan Allah itu disanjung dan dipuji dengan pujian yang sempurna karena dua perkara yang paling pokok, yang asasi. Perkara pertama karena Allah Maha Sempurna. Yang kedua karena Dia saja yang mampu memberikan nikmat kepada seluruh makhluknya. Oleh karena itu Dia pantas untuk dipuji dengan kalimat Alhamdulillah. Dan dari situ juga para ulama mengatakan kalimat ini tidak boleh kita pakai untuk memuji selain Allah. Tidak boleh kita menyebut alhamdu li Jibril atau alhamdu li Muhammad. Tidak boleh. Karena di dalam kata alhamdu terdapat alif lam yang menyeluruh atau istighraqiyah yang mencakup semua kesempurnaan dan semua pujian. Dan itu hanya boleh diucapkan untuk yang memiliki dua sifat tadi. Sifat yang sempurna dan mampu memberikan nikmat kepada seluruh makhluk. Maka oleh karenanya kalimat Alhamdulillah ini adalah salah satu kalimat yang diucapkan oleh orang-orang yang bertakwa di dunia, bahkan sampai nanti di surga. Di surga Allah Subhanahu wa taala tidak ada lagi ruku dan sujud seperti di dunia. Tidak lagi dibebankan berpuasa. Tetapi ada ibadah yang menjadi nikmat surga. Di dunia menjadi ibadah, di akhirat nanti menjadi nikmat surga, yaitu kalimat Alhamdulillah. Sebagaimana Allah katakan dan gambarkan bagaimana kegembiraan penduduk surga, mereka mengatakan وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. Dan mereka mengatakan segala puji hanya milik Allah, sebagaimana Dia telah memberikan hidayah kepada kita sehingga kita sampai ke surga ini. Kita tidak akan sampai ke sini kalau Allah tidak memberikan hidayah kepada kita. Sungguh telah datang kepada kami utusan-utusan Allah yang membawa kebenaran. Lalu mereka dipanggil, diseru, itulah surga yang diwariskan kepada kalian sesuai dengan apa yang kalian lakukan. Lihat kalimat Alhamdulillah diucapkan oleh penduduk surga nanti, karena itu bagian daripada nikmat surga. Demikian juga Allah katakan dalam surah yang lain, Alhamdulillahilladzi adhaba 'anna al-hazan. Segala puji bagi Allah yang telah menjauhkan diri kami dari segala kesedihan. Itu juga ucapan penduduk surga. Dan ini semua menunjukkan bahwa Allah dipuji di dunia dan di akhirat. Naam jemaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum. Adapun yang akan kita bahas di malam hari ini yaitu kesuksesan yang hakiki, dan sebagian pembahasan ini saya ambil dari kajiannya Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Ya, dan kajian tersebut sangat bermanfaat kalau kita ambil faedahnya. Dan insyaallah kita akan sampaikan faedahnya di sini. Itu tentang al-fauzul haqiqi, kesuksesan yang hakiki. Pembahasan tentang kesuksesan ini
sering dibahas di majelis-majelis atau di tempat-tempat perkumpulan. Dan ini adalah pembicaraan yang sering berulang-ulang. Itu tentang apa itu kesuksesan, siapa orang-orang yang sukses, bagaimana kesuksesan itu bisa terjadi, apa saja sebabnya. Ini kalimat yang sering diucapkan. Bahkan ada sebagian orang menganggap kesuksesan itu apabila telah memenangkan pertandingan sepak bola atau berbagai macam olahraga-olahraga yang lainnya. Bahkan ada yang menganggap kesuksesan itu apabila menang dalam perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla, seperti perjudian, ya, kemudian togel, tahu togel kan? Buntu ya. Di sini bahasanya apa? Sama ya, togel, buntu ya. Itu biasanya sore hari itu. Ditunggu berapa nomor yang keluar? Saya dapat 3 angka, 756. Ya. Kata temannya, ente sudah sukses. Dapat berapa taruhannya? Saya taruh 100.000. Sudah berapa lama ente tidak dapat? Sudah 5 tahun. 5 tahun kali 100.000 berapa itu? Ya dia kembali modal enggak juga, tapi dianggap sukses. Bahkan orang yang sabuk ayam pun, ayamnya dianggap sukses apabila dia menang. Dan ayamnya yang sukses, bukan orangnya. Itu menunjukkan bahwa banyak pemahaman manusia yang salah tentang kesuksesan. Ya, bahkan ada orang-orang kaya yang mencari nafkah dengan nafkah yang halal. Mereka memiliki rumah, mobil mewah, yang memiliki istri 4 gitu. Udah dianggap sukses? Belum. Kesuksesan itu tidak dilihat daripada perkara-perkara yang sebentar lagi akan kita tinggalkan, atau perkara-perkara yang akan fana. Bukan itu kesuksesan. Maka Syekh Abdul Razak mengatakan, wa ta'ammal ma'i ayyuhal mu'min fi hadhil waqfati mutadhakkiran mutafakkiran fil fawzil azim wa haqiqatihi. Mari bersama saya wahai seorang mukmin merenungkan dalam pertemuan ini agar kita teringat dan berpikir tentang kesuksesan yang agung dan hakikatnya. Di mana Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 185. Allah mengatakan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Itu pasti. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Sesungguhnya balasan untuk kalian akan disempurnakan nanti di hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Maka barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah mendapatkan kesuksesan. Dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan kenikmatan yang menipu. Kenikmatan yang menipu kita, itu dunia. Yang kita katakan sekarang orang punya mobil mewah, punya rumah, punya istana bahkan, dianggap sukses. Tidak. Bahkan mereka lebih sempit hidupnya daripada orang-orang miskin yang membaca Quran. Itu menunjukkan dunia bukan kesuksesan. Nah, inilah kesuksesan itu. Yaitu seorang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Maka Allah katakan faqad faz. Allah menggunakan kalimat penekanan. Faqad faza, maka sungguh benar-benar dia telah sukses. Untuk apa sekarang kita mengumpulkan harta yang banyak? Tapi harta itu tidak bisa kita makan semuanya, tidak bisa kita nikmati. Atau memiliki istri simpanan umur 19 tahun, ada 5 gitu kan. Istri simpannya 5. Tapi sembunyi-sembunyi. Kalau ketahuan istri pertama dituntut di pengadilan. Sengsara tidak? Sengsara.
Tadi itu bukan kesuksesan. Bahkan saya pernah berbicara dengan salah seorang polisi. Waktu itu kami lagi membahas tentang anak-anak di pondok pesantren yang sedang hafal Quran. Dan kami memang di pesantren waktu itu. Seorang polisi datang. Dia cerita sambil dia nangis. Yang buat dia nangis itu, dia melihat betapa anak-anak hafal Quran ini, mereka tersenyum tanpa dibuat-buat. Senyumannya begitu indah dan membuat orang yang melihatnya senang. Dan termasuk polisi ini, dia menangis gara-gara itu. Lalu dia cerita sambil kita bercerita berdua. Kata dia, Ustaz, ana punya teman, kata dia. Itu dia punya supermarket besar sekali. Besar. Beberapa supermarket dia miliki. Dan omsetnya sebulan 3M. 3M yang dimaksud bukan 3 ember, 3 miliar. Ya. Setiap bulan berapa? 3 miliar. Tapi tidak pernah saya lihat dia tenang selama saya berteman dengan dia. Bahkan beberapa malam kita bermalam berdua. Begitu jam 10 supermarketnya ditutup. Lalu dia sibuk melihat catatan-catatan. Lalu dia sibuk melihat CCTV. Siapa saja anak buahnya yang curang. Kemudian setelah selesai itu sudah larut malam sampai jam 12. Dia memikirkan tokonya dibuka pencuri. Kemudian sampai jam 2 pun dia tidak tidur, Ustaz. Dia taruh tangannya di sini. Apa yang dipikirkan? Takut tokonya kebakaran. Dan tidak ada senyum seindah senyum para santri. Itu menunjukkan bahwa harta yang kita lihat pada orang-orang yang kaya itu, atau yang kita lihat di TV begitu gembiranya mereka, begitu mereka mengandalkan miliaran mobil dan seterusnya, mereka sebenarnya lagi gelisah. Lagi gelisah. Kegelisahan yang mereka pura-pura bahagia. Oleh karenanya target kita adalah bukan itu. Target kita adalah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Lihat bagaimana hamba-hamba Allah yang sukses ini. Mereka mendapatkan kedudukan bersama orang-orang yang selamat, yang mana Allah berikan karunia kepada mereka berupa keselamatan yang hakiki dan kesuksesan yang agung. Karena sesungguhnya kesuksesan itu apabila terdapat dua hal yang dia dapatkan. Pertama, keselamatan dari yang dia takuti. Yang kedua, dia mendapatkan apa yang diharapkan. Apa yang ditakuti manusia? Neraka. Ya. Ketika seorang sukses daripada dia selamat dari neraka, itu belum sempurna kesuksesannya sampai dia dimasukkan ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Maka yang diharapkan oleh seorang mukmin adalah surga. Surga Allah. Maka lihat bagaimana para ulama kita dulu, para nabi dan rasul, rela dicaci maki, diusir oleh kaumnya. Mereka rela dipukul, bahkan ada yang dibunuh. Demi apa? Demi selamat dari neraka dan masuk ke dalam surga. Lihat bagaimana matikan aja nih, anda bisa. Bagaimana Allah menceritakan, saya contohkan, Allah menceritakan tentang kegembiraan para tukang sihir di zaman Fir'aun, yang mereka bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Terjadi saimbara atau pertandingan antara tongkat Nabi Musa dan tali-tali yang mereka lempar. Mereka yakin tali yang mereka lempar itu tidak berubah menjadi ular. Para tukang sihir meyakini bahwa mata-mata manusia lah yang berubah pandangannya terhadap tali itu, sehingga mereka memandang tali yang mereka lempar jadi ular. Tapi begitu Nabi Musa melempar tongkatnya, betul-betul tongkat itu jadi ular. Bukan mata tukang sihir yang berubah pandangan, tapi tongkat itu jadi ular. Maka mereka meyakini ini bukan sihir. Ya, ini bukan sihir. Maka mereka mengatakan wa qalu amanna bi rabbil alamin, Rabbi Musa wa Harun. Mereka mengatakan kami beriman kepada Rabb semesta alam, yaitu Rabbnya Nabi Musa dan Nabi Harun. Pada saat itu Firaun marah, betul-betul marah, dan Firaun mengancam akan membunuh mereka, menyalib mereka,
memotong kaki tangan mereka. Apa mereka katakan? Faqdi ma anta qadi. Innama taqdi hadhil hayatud dunya. Silakan kau putuskan apa yang kamu putuskan. Yang kau putuskan ini hanya kehidupan dunia. Kenapa? Karena tukang sihir itu sudah menikmati iman. Dan itu adalah kesuksesan yang hakiki. Mereka mengatakan kepada Firaun, silakan kau putuskan apa yang kamu putuskan. Apa yang ingin kau selesaikan. Karena semua ini hanyalah kehidupan dunia. Maka di akhir ayat tadi Allah mengingatkan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Dan orang-orang yang beriman, contoh tukang sihir tadi, mereka tidak tertipu dengan kehidupan dunia ini. Biasanya di dunia ini kita ditipu dengan dua hal dari orang-orang yang tidak senang dengan kita. Pertama, kita ditawarkan kemewahan agar kita tinggalkan agama kita. Kalau itu kita tolak, maka mereka gunakan cara kedua. Apa itu? Dengan cara dibuli, dicaci maki kita ini agar kita tinggalkan jalan menuju surga ini. Maka orang-orang yang tidak tahan terhadap yang kedua ini, mereka juga tidak akan sukses. Berarti jalan ke sana sulit dong. Sulit, sangat sulit. Kemudian di antara dalil yang menggambarkan kesuksesan yang hakiki yaitu di sini Syekh membawakan hadis tentang al-jisru ala jahannam, yaitu jembatan yang dibentangkan di atas jahannam. Jembatan itu Allah katakan, wa in minkum illa wariduha. Tidaklah salah seorang di antara kalian melainkan semuanya akan melewati sirat itu. Kalau ada orang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, maka mereka pun tidak akan selamat dari melewati sirat itu. Pasti melewatinya. Cuma cara melewatinya aja yang berbeda. Di sana disebutkan dalam hadis tersebut bahwa setelah jisru itu, sirat itu dibentangkan di atas jahannam, di dalam neraka itu ada besi-besi yang menarik ke bawah. Dan juga siratnya licin, sangat-sangat licin. Dan orang yang melewatinya akan tergelincir kalau mereka tidak mendapatkan cahaya dan pertolongan dari Allah. Di antara mereka ada yang berlalu sekejap mata, fayamurru katarfi ainin, sekejap mata. Mereka lah orang-orang yang dijuluki dengan wasabiqun as-sabiqun, orang-orang yang segera melakukan kebaikan demi kebaikan di dunia ini. Ya, entah yang wajib, yang sunnah, mereka laksanakan. Adapun keburukan yang haram maupun yang makruh mereka tinggalkan. Bahkan hal-hal yang mubah yang membuat mereka jauh dari zikrullah mereka juga tinggalkan. Orang-orang seperti ini nanti di yaumul qiyamah yamurru katarfi ainin. Mereka melewati sirat itu sekejap mata saja. Wa minhum man yamurru karrih, di antara mereka ada yang melewati sirat seperti angin yang kencang. Wa rikabil ibil, ada juga yang seperti orang-orang yang sedang mengendarai onta. Wa minhum man yamurru jaryan, ada yang lari. Wa minhum man yamurru masyan, ada juga yang melewati sirat dengan berjalan. Wa minhum man yamurru zahfan, ada yang merangkak-rangkak. Fanajin musallamin wa makhdusun mursalin, maka orang tersebut dia selamat dari jeratan neraka, tapi keselamatannya disertai dengan kulit yang telah disambar oleh api karena dia merangkak-rangkak, tapi selamat. Maka di antara mereka ada yang jatuh di dalam api neraka jahanam. Jadi orang-orang yang sukses itu apabila telah melewati apa? Sirat. Dan mereka setelah itu masuk surga. Makanya orang yang terakhir kali diselamatkan dari sirat, ada yang mengatakan ini selamat dari sirat karena memang cerita hadis dalam riwayat Muslim itu dia selamat dari sirat. Dia hanya membawa cahaya sebesar jempol kakinya
kadang hidup, kadang mati. Dan dia berjalan di atas sirat itu dalam keadaan jatuh bangun. Jatuh bangun. Begitu dia sudah sampai ke ujung jalan dan dia selamat dari sirat, dari neraka, dia menghadap ke neraka dan berkata, Alhamdulillahi, dalam riwayat ini, Tabarakalladzi najjani minki. Segala puji bagi Allah, Maha suci Allah yang telah menyelamatkan aku darimu, wahai neraka, kata orang tersebut. Wa faddalani ala katsiri mimman khalaqa tafdila, dan dia mengutamakan aku di atas seluruh makhluk yang dia ciptakan, padahal sudah banyak yang melewati dia. Dia menyangka dia sendiri yang selamat. Saking nikmatnya selamat dari neraka, dia lupa bahwa ada orang yang telah melewatinya. Kan ada orang seperti itu kan. Di dunia saja sudah ada. Ada orang dia lagi berkendara mobil, tiba-tiba di belakangnya waliyadzubillah dihantam fuso besar. Begitu orang buka pintu mobilnya, dia selamat. Dia lupa dengan mobilnya. Yang dia ingat apa? Keselamatannya. Apalagi selamat dari neraka seperti orang ini. Udah susah payah dia merangkak, dia berjalan membawa cahaya sebesar jempol kakinya, bahkan dia jatuh bangun di atas sirat itu. Hampir-hampir dia jatuh ke neraka, dia bangkit lagi, disambar api, kulitnya terbakar. Dia katakan demikian. Tapi begitu Allah tumbuhkan pohon di depan matanya, dia meminta kepada Allah, ya Allah, dekatkan aku dengan pohon itu. Allah katakan setelah ini jangan kau minta lagi. Maka orang tersebut mengatakan, demi engkau aku tidak akan minta lagi. Maka Allah izinkan untuk minum air di naungan pohon tersebut, dan dia merasakan sejuknya pohon itu. Allah tumbuhkan lagi yang kedua yang mengarah ke surga, dan dia mengatakan, ya Allah, izinkan aku untuk menuju ke pohon itu. Allah berkata kepadanya, bukankah tadi engkau telah mengatakan tidak akan minta lagi? Kata dia, sekali ini saja aku tidak akan minta lagi. Maka orang itu berjalan sampai ke pohon tersebut, dan Allah Maha tahu bahwa orang ini tidak akan sanggup menahan dirinya dari keindahan surga. Maka Allah memberikannya, karena sudah tidak berlaku lagi sumpah di sana. Kenapa? Karena tidak ada lagi beban ibadah. Lalu orang ini pun melihat ada pohon yang lebih dekat ke surga. Kemudian dia meminta kepada Allah. Allah pun berkata, bukankah engkau telah berjanji tidak akan minta lagi? Sekali ini saja ya Allah. Dia datang ke pohon itu, sehingga dia menikmati airnya, kemudian menikmati naungannya. Tiba-tiba dia melihat pintu yang sangat lebar, karena pintu surga itu memang lebar sekali. Antara daun pintu satu dengan yang lainnya membutuhkan perjalanan 40 tahun perjalanan, saking lebarnya. Dia melihat keindahan di dalamnya, mendengar keceriaan orang-orang yang ada di dalamnya, mendengar bagaimana jatuhnya air yang bergericik di dalam surga. Dia betul-betul ingin masuk ke pintu tersebut. Lalu Allah tawarkan kepadanya, mau gak aku berikan kepada engkau nikmat dunia seisinya 2 kali lipat? Orang itu mengatakan, ya Allah, jangan engkau bermain-main denganku, kau kan Rabbul Alamin. Allah berkata sambil Allah tertawa. Ini menunjukkan Allah punya sifat tertawa, tapi kita tidak tahu bagaimana Allah tertawa. Kalau mau tahu yang sebenarnya, tunggu episode kehidupan selanjutnya, yaitu kehidupan akhirat. Maka ketika Rasulullah menyampaikan hadis ini dan Allah tertawa, Nabi pun ikut tertawa. Abdullah bin Mas'ud yang menyampaikannya juga tertawa dan tersenyum. Kenapa? Karena hamba ini mengatakan, engkau Rabbul Alamin, jangan kau permainkan aku. Maka Allah pun mengatakan kepadanya setelah itu, aku akan berikan kepadamu seperti itu, seperti itu, seperti itu, sampai 10 kali. 10 kali lipat nikmat dunia seisinya didapatkan oleh orang yang terakhir kali masuk surga. Kita tidak bisa bayangkan yang masuk surga Firdaus. Dulu pernah saya sampaikan hadis ini kepada salah seorang teman seangkatan waktu SMA dulu, dan dia subhanallah bandar narkoba, kemudian dia juga main perempuan. Dia memang orangnya kaya betul. Dia anak orang, ya kalau kita katakan HB gitu ya, tajir gitu, orang Arab tajir. Ana cerita tentang ini kepada dia, lama tidak ketemu. Apa kata dia, Ustaz, ana kalau mau masuk surga boleh nggak minta? Minta apa? Emperannya. Nggak ada. Minta surganya. Nggak ada minta emperan. Rasulullah menyuruh minta apa?
Surga Firdaus. Alhamdulillah setelah itu dia mengaji. Dia minta agar bisa masuk ke emperannya karena merasa diri banyak dosanya. Allah tidak pernah menyuruh kita untuk minta emperan. Emang sudah tahu ada emperan surga? Tidak pernah juga diceritakan dalam Al-Quran. Yang ada adalah surga yang terakhir, yang dimasuki orang yang terakhir kali keluar dari neraka selamat di sirat itu 10 kali lipat nikmat dunia. Antum bayangkan sehari berjalan di atas sirat berapa lama? Seperti 1000 tahun hidup di dunia. Subhanallah, selamat. Dan itu pun dikatakan kesuksesan yang hakiki. Itu yang dianggap, yang dimaksud dalam firman Allah, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Itu kita cari. Dan itulah orang-orang yang sukses. Lalu bagaimana sifat mereka di dunia? Disebutkan dalam surat An-Nur ayat 52. Dan ini sifat yang umum. Sifat orang-orang yang akan mendapatkan keselamatan dari neraka itu. Allah katakan dalam surat An-Nur ayat 52. Wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallah wa yattaqihi fa ulaika humul faizun. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya dan takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya, maka mereka itulah orang-orang yang sukses. Kata Syekh Abdul Razak, innaha sifatun arba'atun idza ijtama'at fil 'abdi kana minal faizin. Sesungguhnya di sini terdapat 4 sifat yang apabila berkumpul pada diri seorang hamba, maka sungguh dia akan mendapatkan keselamatan dan kesuksesan itu. Yang pertama adalah taat kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan dalam surah lain, suratul Ahzab, di akhir-akhir surat Ahzab, wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh benar-benar dia telah mendapatkan kesuksesan yang besar dan agung. Dan ini juga yang disesalkan oleh orang-orang yang tidak selamat dalam neraka. Mereka menyesal karena tidak taat kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah katakan dalam surah yang sama, suratul Ahzab, di mana Allah katakan wa tuqallabu wujuhuhum finnar yauma tuqallabu wujuhuhum finnar. Pada hari ketika wajah-wajah mereka dibolak-balikan dalam api neraka. Tuqallabu ikhwan, tuqallabu itu seperti lebih cepat dari air yang mendidih. Wajah-wajah mereka dibolak-balikan dalam api neraka sambil mereka mengucapkan ucapan penyesalan. Yaqulun, mereka mengatakan, ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasulah. Aduhai alangkah indahnya hidup seandainya kami taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Lalu siapa yang mereka taati di dunia sehingga mereka tidak mendapatkan kesuksesan seperti orang-orang tadi? Ternyata yang mereka taati di dunia adalah mereka mentaati para tokoh-tokoh yang sesat, para penguasa-penguasa yang zalim yang mereka takuti sehingga melakukan kezaliman yang sama. Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna as-sabila. Mereka katakan, ya Rabb kami, dulu di dunia kami taat pada pembesar-pembesar kami dan tokoh-tokoh kami. Itu menunjukkan yang menyesatkan orang, yang membuat manusia tidak sukses nanti di yaumul qiyamah adalah para tokoh-tokoh yang mengatasnamakan sebagai ahli agama. Apa kata mereka? Sesungguhnya tokoh-tokoh inilah yang telah menyesatkan kami dari jalanmu yang lurus. Mereka mengatakan penyesalan karena tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, tidak mentauhidkan Allah dan tidak mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena sibuk mengikuti siapa? Orang-orang yang mereka kagumi. Sedangkan di sisi yang lain kata Allah, "Wa may yuti'illah wa rasulah
faqad faza fawzan 'azima. Maka barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah mendapatkan kemenangan, kesuksesan yang agung. Maka sifat orang-orang yang selamat itu adalah yang pertama, mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua, mereka takut kepada Allah. Takut kepada Allah salah satu sifat orang-orang yang berilmu. Di sini Allah menggunakan kata khasyah. Apa di sini? Khasyah. Tidak menggunakan kata khauf, meskipun kata khauf pun terkadang Allah gunakan untuk sifat orang-orang yang beriman. Tetapi khasyah lebih khusus. Takutnya dibarengi dengan ilmu. Mereka tidak takut kepada Allah hanya sekedar takut, tapi mereka mengetahui ilmunya, mengenal nama-nama Allah dan sifatnya, mempelajari keagungan Allah, mempelajari sifat-sifatnya yang sempurna, nama-namanya yang mulia, sehingga timbullah rasa takut yang dibarengi dengan ilmu. Maka Allah gunakan wa yakhshallah. Mereka takut kepada Allah. Meskipun juga terkadang Allah gunakan kata khauf. Khauf itu memiliki dua makna. Makna pertama sama seperti khasyah. Makna kedua kadang takutnya itu hanya takut saja tapi tidak dibarengi dengan ilmu. Contoh siapa? Orang-orang yang rajin ibadah tapi tidak tahu cara beribadah. Ada enggak orang seperti itu? Ada banyak. Ada orang rajin beribadah kepada Allah karena takut kepada Allah Azza wa Jalla, tapi tidak punya ilmu tentang cara beribadah. Kata Sufyan bin Uyainah, mereka orang-orang yang berilmu yang sangat kurang ilmunya. Ya. Di sini disebutkan dengan khasyah. Dan takut kepada Allah itu menyebabkan seorang menempati surga. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Subhanallah. Barang siapa yang takut kepada Rabbnya, akan kedudukan Tuhannya, takut kepada keagungan Allah, maka dua yang dia dapat, dua balasan dia dapat. Balasan dunia yaitu dia mengekang hawa nafsunya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Dia mengekang hawa nafsunya, balasan di dunia. Ini balasan kebaikan di dunia, orang bisa menahan diri. Yang di akhirat apa dia dapatkan? Fa innal jannata hiyal ma'wa. Dua hal ini tidak bisa diraih oleh seorang kecuali dengan cara takut kepada Allah Azza wa Jalla. Dan takut kepada Allah adalah salah satu sebab kesuksesan yang sebenarnya. Oleh karena itu Allah membahas permasalahan ini mulai dari awal Al-Quran sampai akhir Al-Quran. Mana awal Al-Quran? Maliki yaumiddin. Itu awal Quran. Di surat apa itu? Al-Fatihah. Di akhir Al-Quran, Malikin Nas. Rajanya manusia. Allah perkenalkan diri, aku ni penguasa. Agar kita jangan salah langkah. Maka di antara sifat orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, karena mereka takut kepada Allah Azza wa Jalla. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Ulaika yusabiquna fil khairat wa hum laha sabiqun. Ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Sebutkan dalam suratul Mu'minun. Dan orang-orang yang sedang memberikan apa yang mereka berikan, ditafsirkan oleh Nabi sendiri, mereka ini sedang melaksanakan amal ketaatan. Mereka orang rajin puasa, rajin sholat, rajin bersedekah. Apa yang sedang mereka lakukan? Tapi hati mereka wajilatun, takut amalnya ditolak. Berarti takut itu ada dua makna. Takut berbuat maksiat dan takut amal ditolak. Maka gara-gara itu kata Allah Azza wa Jalla, ulaika yusari'una fil khairat. Di dunia mereka orang-orang yang segera melakukan kebaikan. Wa hum laha sabiqun. Dan di akhirat mereka lah orang-orang yang pertama kali mendapatkannya. Apa di antara sifatnya? Takut amalnya ditolak. Disebutkan di ayat surat yang sama, suratul Mu'minun sebelumnya, innahum min khasyati rabbihim
musyfiqun. Sungguhnya mereka yang karena takut kepada Allah, mereka berjalan di muka bumi dengan hati-hati. Bahkan nanti di yaumul qiyamah ada satu keluarga masuk surga sekeluarga. Modalnya karena takut kepada Allah. Kan nanti orang tanya jawab di surga, kenapa ente selamat dan seterusnya. Di antara orang-orang yang menjawab gara-gara keselamatannya adalah gara-gara takut kepada Allah. Inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Dulu di dunia, di tengah-tengah keluarga kami adalah orang-orang yang hati-hati. Hati-hati dalam mencari nafkah, hati-hati dalam beribadah, takut ibadah ditolak, takut melakukan yang haram. Dan semua sumbernya adalah min khasyati rabbihim, karena takut kepada Rabb mereka. Ya. Makanya ketika Imam Syafi'i diminta nasihat oleh Al-Imamul Muzani di akhir hayatnya, di antara nasihat Imam Syafi'i, hendaklah engkau menempatkan rasa takut kepada Allah di hati setelah engkau bertakwa kepadanya. Ya, takut kepada siapa? Allah Azza wa Jalla. Itu jalan keselamatan. Itu yang kedua. Yang ketiga, kata Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, yaitu bersimpuh di hadapan Allah Azza wa Jalla. Bersimpuh mendekatkan diri kepada Allah. Ada 3 perkara yang menjadi sumber kebahagiaan hati. Dan orang tersebut dianggap bersimpuh di hadapan Allah. Kapan? Ketika dia mendapat nikmat, dia bersyukur kepada Allah dengan beribadah. Sebagaimana Allah perintahkan kepada kaum Quraisy, "Falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf." Bersimpuh di hadapan Allah karena mendapat nikmat. Yang kedua, dengan cara bersabar ketika mendapatkan ujian. Dia tetap bersimpuh di hadapan Allah. Contoh Nabi Ayyub alaihissalam, "Anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin." Ya Allah, aku ditimpa penyakit, Engkau arhamur rahimin. Maka Allah memujinya sebagai hamba yang selalu kembali kepada Allah. Lihat ujian yang didapatkan Nabi Yakub, "Innama ashku bathi wa huzni ilallah." Aku hanya melaporkan, menyandarkan semua keluhan dan kesedihanku hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Begitu bersimpuh dalam keadaan mendapat apa? Musibah. Kemudian yang ketiga, karena berbuat dosa. Bagaimana caranya? Pulang kepada Allah bertaubat. Bersimpuh di hadapannya. Dan orang-orang yang bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, setelah sekian lama dia berbuat dosa, dia akan temukan kehidupan yang mulia dan kehidupan yang bahagia. Belum lagi Allah kabarkan, "Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Allah cinta kepada orang yang bertaubat dan orang yang mensucikan dirinya. Maka Syekh Muhammad Abdul Wahab, siapa yang melakukan 3 hal ini, maka inilah 3 cermin kebahagiaan. Itu cara kita bersimpuh di hadapan Allah. Maka dikatakan di sini sifat yang ketiga bersimpuh dengan berbagai macam ibadah, dan yang paling penting dapat nikmat bersyukur kepada Allah. Kedua, mendapat musibah dia cara bersabar. Yang ketiga, kalau terlanjur berbuat dosa, dan kita memang tempatnya dosa, apalagi kita hidup di Jakarta, ya enggak? Keluar dari masjid ini pintu gerbang, belum pintu gerbang sudah, baru keluar udah lihat ibu-ibu yang pakai pakaian "You can see my ketek Ustaz." Kau suka ketek Ustaz? Dan itu bukan berpakaian tapi telanjang, memang telanjang. Belum lagi waktu kita masuk ke Indomaret mau beli air minum, kita udah temukan aww yang pakai celana bupati, buka paha tinggi-tinggi. Dosa semuanya. Dan kita bersyukur, kita bertaubat kepada Allah. Dan tidak rugi kita bertaubat. Tidak rugi. Orang yang bertaubat kepada Allah, dia akan dicintai oleh Allah. Dan saya yakin dia akan dicintai oleh makhluk. Dicintai oleh semua orang. Karena begitu indahnya kembali kepada Allah. Dan itu cara kita bersimpuh. Kemudian sifat yang keempat adalah takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karenanya Allah berjanji, "Innalil muttaqina mafaza." Sungguhnya orang-orang yang bertakwa itu akan mendapatkan kesuksesan. Apa di antaranya? Hadaiqa wa a'naba.
kebun-kebun dan juga anggur. Seharusnya sudah cukup Allah sebutkan kebun, kan udah mencakup anggur juga. Di sini para ulama ahli tafsir mengatakan itu menunjukkan anggur termasuk buah yang dimuliakan di mana? Di surga. Ya. Wa kawaiba atraba. Allah sebutkan wa kawaiba atraba. Di antara balasan gara-gara kesuksesannya, mereka mendapatkan istri-istri atau wanita-wanita yang sebaya. Biasanya diterjemahkan demikian. Tapi kalau mau diterjemahkan letterlek, atroba, payudaranya tidak pernah kempes. Ya, kenapa Allah sebutkan demikian? Karena laki-laki itu suka dengan wanita. Bapak-bapak umur 80 tahun di dunia ini, kalau dia masih punya semangat, dia ingin menikahi anak SMA, ya enggak? Walaupun setelah nikah, enggak bisa ngapa-ngapain, hanya mandang saja. Ya, takut kalau dia lakukan sesuatu dengan istri barunya, begitu malam pertama serangan jantung mati. Di dunia itu, laki-laki di dunia seumur apapun, sebagaimana perkataan para sahabat dulu, andaikan aku tahu umurku tinggal 10 hari lagi, maka di hari 10 aku akan nikah. Kenapa? Laki-laki. Maka Allah ceritakan wanita yang akan mereka dapatkan bagi orang yang sukses tadi. Wa kawaiba atroba. Atroba itu payudara yang tidak akan pernah kempes. Dan dia tidak akan pernah hilang keperawanannya. Dan tidak akan pernah hilang cantiknya. Di dunia kalau kita nikahi wanita, tadinya dia cantik, begitu umur 50, 60, 70 tahun lesung semua pipinya. Kenapa? Keriput. Ya. Dulunya dia tidak perlu berdandan karena alami cantiknya, sekarang dia harus pakai bedak yang tebalnya seperti aspal. Ya, bahkan ada di antara wanita karena kepengen tetap semakin cantik, dia cukur alisnya, dia ganti pakai spidol. Ya kan? Karena ingin cantik. Tapi itu di dunia. Di sana udah tidak ada lagi ketuaan itu. Begitulah Allah siapkan buat mereka yang sukses. Kemudian Allah katakan wa ka'san dihaqa. Dan gelas-gelas yang berisi air. Ya, ada air dari madu, ada air dari susu, ada air yang jernih di surga. Buah-buahannya demikian juga. Ada bahkan buah bidara, disebutkan oleh para tabi'in bidaranya sendiri. Satu pohon itu ada 20 warna, 20 macam, 20 rasa dan 20 harumnya. Saking nikmatnya surga itu. La yasma'una fiha lagwan wala kidzaba. Udah tidak ada lagi permain senda gurau di dalam surga. Dan tidak ada lagi di dalam surga itu perkataan yang dusta yang didengar. Nikmat luar biasa. Maka di sana antum tidak perlu lagi mendustakan istri kalau sudah nikah sembunyi-sembunyi. Di dunia kalau nikah sembunyi-sembunyi kan dusta tuh. Mau kemana bang? Mau keluar kota. Kota mana? Kota Depok. Ngapain? Mau ngisi. Ngisi, antum sudah jadi ustadz. Oh, pokoknya ngisi sudah. Ngisi anak dan istri berikutnya, begitu maksudnya. Nah, itu di dunia, tapi di sana tidak ada lagi perkataan dusta. Tapi ada azan dulu ya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tafadhal. الله أكبر الله أكبر Allah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله
حي على الصلاة لا حول ولا قوة. حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة البعث مقام محمد. Tapi kita lanjut ya. Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Nah, ikhwani fi din azakumullah, sampai di surga tidak ada lagi perkataan dusta di sana seperti di dunia. Bahkan orang-orang yang ada di surga mereka berada dalam kegembiraan yang luar biasa. Dan itulah kehidupan yang kekal abadi untuk selama-lamanya. Dan tidak ada kebosanan dalam surga. Mungkin orang berpikir kalau makanannya itu saja, tidak perlu bekerja, tinggal makan, tinggal menginginkan, nanti akan bosan. Itu antum bayangkan karena samakan dengan dunia. Maka oleh karenanya ketika Allah berikan dunia ini kepada orang kafir, jangan heran. Karena dunia ini bukanlah tempat yang abadi. Dan tidak ada harganya dunia ini dibandingkan surga. Saking berharganya surga, seteguk air dan sesuap makanan tidak diberikan kepada orang kafir. Diharamkan kepada orang kafir. Karena barang siapa yang meminum seteguk air dari surga itu akan dapat menghilangkan dahaga di neraka. Antum bayangkan kalau seteguk air itu dibawa ke sini di dunia ini. Itu orang di neraka kalau minum air dari surga, hilang dahaga mereka. Hilang haus mereka. Lalu bagaimana kalau air itu dibawa ke sini di dunia? Mungkin selamanya kita tidak akan beli air. Kenapa? Hilang dahaga. Oleh karena itu ketika nanti di yaumil qiyamah para penduduk neraka itu memanggil ke atas, memanggil penduduk surga. Itu menunjukkan mereka bisa berbicara antara mereka. Wa nada ashabun nari ashabal jannah an afidu alaina minal ma' aw mimma razaqakumullah. Qalu innallaha harramahum 'alal kafirin. Penduduk neraka memanggil penduduk surga. Wahai penduduk surga, tuangkan kepada kami air minum dari surga atau makanan yang Allah rezekikan kepada kalian. Apa jawaban penduduk surga? Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan keduanya untuk orang-orang kafir. Dan ayat ini terdapat dalam suratul A'raf, nanti antum cari di surat itu entah ayat keberapa, di 50-an lah mulainya. Cerita tentang surga neraka dan ahli surga, ahli neraka, dan juga di sana ada juga ahli A'raf. Di surat itu dijelaskan ada 3 tempat. Ini Al-Qur'an. Allah katakan di situ cerita tentang orang-orang di neraka memanggil penduduk surga. Meminta apa tadi? Air dan makanan. Tidak diberikan. Tapi coba antum lihat di dunia ini. Siapa yang kaya di dunia ini? Orang paling kaya di dunia di mana hidup? Di mana orangnya? Di Amerika. Yang memiliki perusahaan listrik terbanyak di dunia, iya enggak? Orang Amerika. Paling kaya sedunia. Diberikan kekayaan oleh Allah Azza wa Jalla. Bahkan Allah menyebutkan dalam ayat yang lain, seandainya Allah tidak khawatir
kita ini akan murtad, Allah akan membuat rumah orang-orang kafir di dunia ini dari apa? Emas, dari perak. Diberikan kekayaan seabrak-abraknya di dunia ini. Karena apa? Karena orang mukmin itu tempatnya di mana? Di surga. Jangan salah paham kesuksesan itu. Kita melihat ada tetangga udah beli mobil, udah beli rumah miliaran, dia sukses belum? Itu bukan kesuksesan. Ini terdapat dalam surah Al-A'raf ayat 50 ya, ayat tadi. Cerita tentang mereka penduduk surga, penduduk neraka itu mulai dari ayat, bisa dari ayat 39 sampai seterusnya. Ya, tentang orang-orang yang sukses, orang-orang yang tidak sukses, dan juga ada kelompok orang yang berada di antara keduanya, neraka dan surga. Mereka itu orang-orang yang di dunia ini, ya, penafsiran yang lebih dekat yang untuk Ashabul A'raf itu disebutkan dalam tafsir Tabari, ada dua yang paling dekat kepada kebenaran. Pertama, mereka yang kebaikan dan keburukannya sama, sehingga dia tidak berada di surga atau neraka, tapi berada di A'raf. Yang kedua, golongan yang kedua yang berada di A'raf itu anak-anak muda yang belum menikah, berangkat berjihad di jalan Allah dengan keikhlasan sesuai dengan sunnah Rasul. Mereka lakukan semua itu, tapi tidak minta izin kepada orang tua. Mereka mati syahid, tidak minta izin sama orang tua. Gara-gara mati syahid tidak masuk neraka, gara-gara tidak minta izin sama orang tua, mereka tertahan di atas A'raf. Walaupun akhirnya mereka juga masuk surga. Berapa lama mereka di A'raf, hanya Allah yang maha tahu. Sehingga setelah itu baru mereka dapatkan kesuksesan yang hakiki. Naam ikhwani fi din azakumullah. Kesimpulan daripada pembahasan kita ini yang pertama tentang siapa orang-orang yang sukses itu. Tentunya tadi disebutkan yang selamat dari neraka masuk ke dalam surga. Kemudian yang kedua yaitu sifat-sifat orang-orang yang sukses. Di antara sifat mereka ini di antara ya. Yang pertama taat kepada Allah dan Rasulnya. Ini umum. Kemudian mereka orang-orang yang takut kepada Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, mereka selalu bersimpuh kepada Allah dalam keadaan apapun. Dapat nikmat, dapat musibah, atau berbuat dosa, tetap kembali kepada Allah. Dan itu Allah contohkan kan dalam Al-Quran. Orang yang dapat nikmat seperti Nabi Sulaiman, diberikan kerajaan yang sampai runtuh dunia pun tidak ada yang bisa menyamai kerajaan Nabi Sulaiman. Sekuat apapun orang bikin kekayaan dan kerajaan di dunia ini, tidak akan ada sehebat Nabi Sulaiman. Dan dia bersyukur kepada Allah. Allah katakan ani'malu ala Dawud syukra. Wahai anak cucu Daud, wahai keluarga Nabi Daud, amalkan syukur. Simpuhnya orang kaya bersyukur. Orang yang dapat musibah, Allah contohkan Nabi Ayub, Nabi Ya'qub, mereka bersabar. Ya. Kemudian bersimpuhnya orang yang berbuat dosa, Allah contohkan siapa? Nabi Yunus alaihissalam. Karena dia berbuat salah, diancam kaumnya 3 hari lagi azab Allah akan turun. Sebelum datang perintah dari Allah untuk keluar dari kampungnya, yaitu daerah Ninawa, dia keluar duluan. Berarti ini pelanggaran, tidak ada izin dari Allah Azza wa Jalla. Sehingga Allah uji dia dengan apa? Dia ditelan oleh ikan paus. Lalu dia bersimpuh kepada Allah, "La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin." Dan itu bentuk taubat Nabi Yunus alaihissalam kepada Allah Azza wa Jalla. Demikian juga ayah kita dan ibu kita Nabi Adam dan Hawa. Begitu mereka berdua melakukan pelanggaran, diturunkan ke bumi, mereka berdua ingin kembali ke surga. Titik terang yang pertama kali mereka lihat sebagai jalan yang mengantarkan mereka ke surga apa? Mereka mengatakan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna. Baru mereka temukan hidayah setelah bertaubat kepada Allah. Itulah bersimpuh di hadapan Allah. Kemudian yang terakhir, bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla dengan ketakwaan yang sebenarnya, dibangun di atas ilmu, beramal sesuai dengan ilmu karena mengharap surga kepada Allah dan takut neraka.
Itulah sifat orang-orang yang mendapatkan kesuksesan. Itu baru di antaranya. Ya, dan itu yang paling menonjol. Sekira itu yang bisa Anda sampaikan di malam hari ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah dan taufiknya untuk mengamalkan Islam, dan semoga kita mendapatkan rahmat Allah sebagai tiket masuk surga nanti di yaumul qiyamah, dan juga untuk selamat dari api neraka jahanam. Sekira cukup. Ada pertanyaan? Masih berapa menit? Mau habis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.